Jumpa lagi bersama saya Kak Fir di YouTube channel Biologi Kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi-materi pelajaran biologi kita. Kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Untuk adik-adik ketahui, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut sebagai alat gerak pasif. Siapa alat gerak pasif itu? Alat gerak pasif pada manusia itu adalah tulang. Tulang sebagai penyusun rangka tubuh manusia. Nah, yang kedua, alat gerak aktif. Apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif pada manusia itu berupa otot. Apa fungsi otot? Fungsi otot adalah menggerakkan tulang sehingga manusia bisa melakukan gerakan-gerakan tubuhnya. Nah, adik-adik, pada video kali ini kakak hanya akan membahas alat gerak pasif pada manusia, yaitu tulang. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, kita bahas dulu apa sih fungsi tulang pada manusia. Ternyata fungsi tulang pada manusia itu sangatlah banyak. Yang pertama, tulang itu berfungsi sebagai alat penopang tubuh pada manusia. Yang menyebabkan adik-adik bisa bergerak, bisa berdiri, itu adalah fungsi utama dari tulang sebagai penopang tubuh dan memberi bentuk tubuh. Apalagi fungsi berikutnya? Yang kedua, tulang berfungsi sebagai tempat untuk melindungi organ-organ tubuh yang penting. Contohnya, di kepala kita itu terdapat otak. Otak dilindungi oleh tulang-tulang yang menyusun dalam bentuk tulang tengkorak. Kemudian, di bagian dada kita ada jantung dan paru-paru yang dilindungi oleh kumpulan dari tulang-tulang rusuk. Fungsinya yang ketiga adalah tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat penimbunan mineral-mineral. Di dalam tulang kita banyak sekali mineral-mineral seperti kalsium, fosfor. Kemudian fungsi berikutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah. Nah, adik-adik, jika kalian sudah mengetahui fungsi dari tulang, sekarang mari kita lihat jenis-jenis dari tulang. Jenis tulang itu ada dua, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Apa saja sih bedanya? Yuk kita cek bersama-sama. Kita lihat yang pertama ya, yaitu tulang rawan. Oke, nah tulang rawan adik-adik ini sering disebut sebagai kartilago. Oke, di mana sih adik-adik bisa menemukan tulang rawan di dalam tubuh kita? Contohnya, itu bisa kita lihat di bagian tubuh atau organ telinga pada manusia. Jadi, telinga kita ini termasuk ke dalam tulang rawan ya. Kemudian ada juga di epiglotis dan di bagian trakea. Oke. Apa ciri-ciri dari tulang rawan ini? Kita lihat ciri-cirinya. Tulang rawan itu penyusunnya yang pertama adalah matriks. Matriks tulang rawan itu berupa kondrin. Kemudian sel tulang rawan selain dia tersusun atas matriks, dia juga tersusun atas sel-sel tulang rawan yang dinamakan dengan kondrosit. Tulang rawan pada manusia itu dibungkus oleh selaput pembungkus yang dinamakan dengan perikondrium. Oke, jadi inilah ciri-ciri dari tulang rawan atau kartilago pada manusia. Nah, sekarang berikutnya kita lihat apa sih bedanya dengan tulang keras. Tulang keras pada manusia itu sering disebut sebagai osteon. Nah, contohnya apa osteon? Contohnya banyak sekali. 206 tulang yang ada dalam tubuh kita itu adalah osteon. Paling simpel kita contohkan adalah tulang paha. Misalnya tulang paha, tulang tengkorak. Dari namanya saja udah ketahuan, pokoknya kalau bentuknya strukturnya keras maka itu termasuk dalam kategori tulang
keras. Nah, apa ciri-cirinya yang membedakan tulang ini dengan tulang rawan? Yang pertama, matriksnya itu berbeda. Matriks penyusun tulang keras itu adalah CaCO3 atau sering dikenal dengan istilah kalsium karbonat. Kemudian dia juga tersusun oleh kalsium fosfat, dan juga dia disusun oleh sel-sel yang dinamakan dengan osteosit. Selaput pembungkusnya adalah periosteum. Nah, jadi inilah perbedaan. Sekarang tulang-tulang tadi akan bergabung membentuk tubuh kita yang disebut sebagai susunan antar tulang atau yang sering disebut dengan istilah rangka. Oke. Nah, rangka manusia itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama, kita kenal dengan istilah rangka aksial atau nama lainnya adalah rangka badan. Apa saja yang termasuk ke dalam susunan rangka aksial? Yang pertama, rangka aksial itu meliputi tulang tengkorak. Tulang tengkorak atau yang sering disebut sebagai tulang kranium. Nah, tulang tengkorak ini tersusun atas banyak sekali tulang. Ada tulang pipi, tulang hidung, tulang mata, tulang maksila, mandibula, dan sebagainya. Kemudian tulang berikutnya penyusun rangka aksial adalah tulang belakang atau kita kenal dengan istilah vertebra. Apa saja yang masuk ke dalam tulang belakang? Itu dimulai dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang panggul, sampai dengan tulang ekor. Nah, berikutnya yaitu tulang dada atau dikenal dengan istilah sternum. Dan berikutnya adalah tulang rusuk atau dikenal dengan istilah kosta. Oke, jadi inilah penyusun rangka badan atau dikenal sebagai rangka aksial. Rangka berikutnya yaitu rangka apendikuler. Oke, rangka apendikuler ini dikenal sebagai rangka alat gerak yang terdiri atas ekstremitas atau alat gerak atas, rangka alat gerak atas, yang terdiri dimulai dari bagian atas sampai ke ujung jari, lengan atas, tulang radius, ulna, telapak tangan, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan, gitu ya. Dan juga alat gerak bawah. Contohnya tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, hingga jari-jari kaki. Nah, itulah fungsi atau bagian-bagian dari rangka pada manusia. Selanjutnya kita akan bahas yaitu bagian yang disebut dengan sendi di video berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.